Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Devi Anggreni, NIM 2017 131007 akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu, uraikan menurut saudara definisi dan konsep pemerintahan Orde Baru. Yaitu, Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan juga negara yang kembali dasarkan pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan juga konsekuen. Orde Baru dalam kata lain juga bisa diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan orde yang ditandai dengan tekad dan sikap yang menjadi pada kepentingan rakyat dan juga nasional dengan berlandaskan pada semangat Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam bahasa sehari-hari, pengertian Orba adalah suatu orde pemerintahan yang lahir berdasarkan surat perintah Super Semar yang dipimpin secara selama kurang 30 tahun oleh Soeharto. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana langkah-langkah kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang politik ekonomi, sistem ketatanegaraan, dan agama? Yang pertama yaitu bidang politik, dibubarkannya Partai Komunis Indonesia dan semua organisasi penduduknya yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintah yang diperkuat melalui surat keputusan Presiden atau Pengti Abri Mandataris MPR nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 sebagai realisasi dari 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Yang kedua yaitu bidang ekonomi, yaitu yang pertama Replita atau rencana pembangunan 5 tahun merupakan kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994. Nah, di sini ada 6 Replita. Di sini saya akan menyebutkan tanggalnya. Pada Replita 1, dalam Pelita 1 ini pada tanggal 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1974. Yang kedua yaitu pada tanggal 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979. Pelita yang ketiga yaitu 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. Yang keempat yaitu 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989. Yang kelima yaitu 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994. Yang keenam yang terakhir yaitu Pelita 6 yang bertujuan untuk membangun sektor pertanian dan industri ekspor. Terus yang kedua yaitu ada trilogi pembangunan. Ini selain itu juga pendapat wacana pembangunan nasional dalam istilah trilogi pembangunan yang menggunakan landasan sesuai kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam implementasi pembangunan negara. Yang ketiga yaitu pemulihan di bidang ekonomi mulai tahun 1966 sampai dengan 1973. Tujuannya dasar dari kebijakan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi negara dengan bergabung kembali dalam jajaran ekonomi dunia menjadi anggota IMF. Yang keempat yaitu menghabiskan ekonomi dan intervensi pemerintahan tahun 1974 sampai dengan 1982. Kebijakan ini yaitu Orde Baru tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cepat di atas angka 5%. Dan yang terakhir yaitu ekspor dan deregulasi sejak tahun 1983 sampai dengan 1996, yaitu hutang luar negeri meningkat dengan jatuhnya harga minyak sejak awal 1980 dan reponsi mata uang pada tahun 1985, sehingga pemerintahan harus melakukan berbagai kebijakan Orde Baru untuk memperbaiki kondisi makroekonomi. Dan dalam bidang sistem ketatanegaraan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang disebut dengan UUD 1945, sebelum perubahan 6 lembaga tinggi yaitu ketinggian negara, yaitu yang pertama MPR sebagai lembaga tertinggi negara, ada juga DPR, Presiden, MA, BPK, dan DP sebagai lembaga tenaga tinggi negara. Nah, dalam bidang agamanya yaitu
Presiden Soekarno turun secara otomatis, rezim Orde Lama juga terhenti bersama. Dengan itulah lahirlah orde lain sebagai penerus perjuangan. Orde ini tidak lain adalah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde ini berlangsung dalam rentang waktu cukup lama, yaitu kurang lebih 32 tahun. Nah, dalam bidang agama ini yaitu juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik, terjadinya ketegangan antara PKI dan tentara di masa-masa akhir kekuasaan Soekarno, sehingga kelompok-kelompok agama atau terutama Islam dan Kristen memutuskan untuk beraliansi dengan tentara sejak tahun 1961 hingga akhir kekuasaan Soekarno, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipegang 2 orang menteri. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, saudara analisis peristiwa pelanggaran HAM dan kebebasan berpendapat dan dampaknya pada masa pemerintahan Orde Baru. Peristiwa pelanggaran HAM ini yaitu saya ambil peristiwa Tanjung Priok yang pada tahun 1984 sampai dengan 1987. Dalam peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 sampai dengan 1987, Soeharto dianggap menggunakan Kopkaptib sebagai instrumen penting mendukung dan melindungi kebijakan politiknya. Selain itu, Soeharto juga selaku Panglima Tinggi telah mengeluarkan sikap, pernyataan, dan kebijakan yang bersifat represif untuk mengeliminasi sebagai respon masyarakat terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila yang dikeluarkan Orba. Yaitu ada juga kebebasan berpendapat ini dan dampaknya. Kebebasan berpendapat adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia yang harus diperjuangkan di masa reformasi sekarang ini. Kebebasan berpendapat sudah mulai dihargai dan direalisasikan kepada masyarakat. Dampaknya pada masa pemerintahan Orde Baru berdampak positif yang sangat besar. Perubahan ada di mana-mana, semakin berkembangnya kualitas SDM atau sumber daya manusia, serta hak setiap individu semakin dihargai akan hal itu. Dan pertanyaan yang keempat yaitu, saudara jelaskan dan analisis secara kronologi peristiwa reformasi Indonesia tahun 1998. Kronologis terjadinya reformasi tersebut yaitu, yang pertama, Soeharto resmi dilantik menjadi presiden pada tanggal 27 Maret berdasarkan TAP MPR. Yang kedua yaitu 1 Mei pada tahun 1 Mei 1998, Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Perdagangan Alwi menyampaikan bahwa Presiden Soeharto memprediksikan bahwa Indonesia akan mengalami reformasi pada tahun 2003. Yang tanggal 2 Mei 1998, Presiden Soeharto meralat perkataan dengan mengatakan bahwa reformasi bisa dimulai terjadi pada tahun ini. Pada tanggal 3 Mei 1998, Presiden mengumpulkan DPR guna untuk meralat kembali peraturan-peraturan yang dikeluarkan guna menenangkan masyarakat. Pada tanggal 4 Mei 1998, masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi menolak kenaikan bahan bakar minyak. Yang pada tanggal 5 Mei, demonstrasi masyarakat masih terjadi terkait kenaikan bahan bakar minyak. Yang pada tanggal 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Mesir untuk menghadiri rapat konferensi tingkat tinggi. Pada tanggal 12 sama 13 tahun 1998, mahasiswa tersaksi diserang oleh aparat, dan yang tanggal 13 mahasiswa di Jakarta datang ke Universitas itu untuk menyampaikan korban penyerangan yang terjadi kemarin. Dan masih banyak lagi, dan disimpulkan bahwa di sini reformasi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat atau lebih tepatnya mahasiswa atas kebijakan Orde Baru. Hal ini semakin diperparah dengan terjadinya krisis moneter di Asia dan naiknya semua harga kebutuhan di pasar. Pada masa Orde Baru, pers juga tidak mengalami kebebasan dalam mengeluarkan berita dan masyarakat dilarang mendirikan organisasi dan akan mendapatkan pengawasan dari pemerintahan bagi orang yang terlibat dan terikat organisasi. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, saudara analisis faktor-faktor terjadinya reformasi dalam berbagai aspek tahun 1998 hingga lengsernya Presiden Soeharto. Faktor yang terjadi reformasi ini yaitu, yang pertama, hasil pembangunan tidak merata. Nah, di sini pemerintahan Orde Baru selalu memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa, sementara daerah lainnya kurang diperhatikan. Yang kedua yaitu munculnya krisis ekonomi. Di sini krisis ekonomi di Indonesia terjadi pada tahun 1997 yang cukup besar dan dipicu dari krisis keuangan. Yang
Dua, yaitu gerakan anti kemapanan. Gerakan anti kemapanan muncul dari unsur yang terpinggirkan oleh rezim Soeharto, misalnya ada lama lawan politik dan kalangan muda yang memiliki paham sosialisme. Yang ke satu, dua, tiga. Yang keempat yaitu letaknya kekuasaan Orde Baru ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga status quo pemerintah sehingga seluruh unsur masyarakat dan bangsa sangat tergantung kepada negara. Yang kelima yaitu krisis sosial. Banyaknya terjadi kerusuhan di seluruh daerah di Indonesia. Harga sembako pun tidak stabil dan cenderung mahal. Dan yang terakhir, krisis kepercayaan Presiden Soeharto sebagai presiden pada masa Orde Baru dianggap tidak mampu dalam membangun kehidupan politik yang demokratis. Itu saja yang saya jelaskan. Kurang, jika ada perkataan yang salah atau tidak benar, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.